Selamat pagi semuanya. Kami mahasiswa dari Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta semester 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait gerakan sosial dari mata kuliah negara dan masyarakat sipil. Sebelum masuk pada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Christine Cecilia Stefani, yang kedua itu ada Florentina Ranti, yang ketiga itu ada Herbert Jacosia Funome, yang keempat itu ada Mega Elisia Devianti, yang kelima itu ada Trivina Raturita, yang keenam itu ada Ulfa Anggreni, serta yang terakhir itu saya sendiri, Veronica Lisna Januarin. Langsung masuk saja pada pemaparan materi yang pertama akan diperjelas oleh saudari saya. Sejarah perkembangan teori gerakan sosial antara kekuatan dan kelemahannya. Pada saat awal kemunculannya, gerakan sosial bersifat mencakup ruang lingkup yang sangat besar, serta muncul dengan tujuan untuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Paradigma studi gerakan sosial, perspektif psikologi sosial klasik itulah yang selanjutnya dikaji kembali oleh paradigma studi gerakan sosial baru. Menurut paradigma ini, fenomena gerakan sosial yang terjadi sekitar tahun 1960, lebih tepat memasuki tahun 1970-an, di Eropa dan Amerika, perilaku individu maupun kolektif dalam berbagai gerakan yang terjadi adalah aksi yang bukan lagi kumpulan orang-orang yang berperilaku irasional sebagaimana yang dipahami dalam paradigma klasik. Selanjutnya, perspektif studi gerakan sosial, tradisi klasik dan neoklasik lama. Pada tahun 1930-an hingga memasuki era tahun 1960-an, studi gerakan sosial klasik lebih difokuskan pada perspektif teori psikologi sosial, dan neoklasik difokuskan pada perspektif teori sosial, yang menurut Rajendra Singh merupakan ciri khas perspektif gerakan sosial klasik, walaupun kemudian mendapat dimensi baru dalam studi gerakan sosial, termasuk juga sebagai reaksi terhadap popularitas psikoanalisis dan pengaruh dunia nyata Nazisme, fasisme, Stalinisme, tindakan main hakim sendiri, misalnya dengan mengeroyok atau membunuh, termasuk juga kerusuhan-kerusuhan yang berbau ras. Periode gerakan sosial baru, penekanan utama pada unsur-unsur irasionalitas perilaku kolektif menjadi perhatian yang mendasar di dalam berbagai kajian gerakan sosial. Selanjutnya, konteks sosial dan politik yang melatarinya. Pertama, lahirnya paradigma studi gerakan sosial periode klasik dan neoklasik, gerakan sosial lama, terkait dengan ruang lingkup konteks historis, dinamika gerakan masyarakat yang berkembang luas, terutama di Amerika Serikat dan Eropa Barat umumnya. Hal ini terjadi persis pada masa rezim-rezim pergerakan anti-demokrasi dan represif telah menjadi kekuatan geopolitik utama di negara-negara barat. Kedua, hal yang mengiringi lahirnya kompetisi di antara negara-negara adidaya pada saat itu adalah demokrasi pasar, negara pasar, dan masyarakat pasar, seperti negara Inggris Raya, Prancis, dan Amerika Serikat. Ketiga, tekanan historis lainnya, terutama di Amerika Serikat, adalah munculnya berbagai fenomena sosial yang cenderung membentuk diri dalam sebuah perilaku kerumunan. Selanjutnya, pengaruh tradisi pemikiran dalam teori gerakan sosial klasik dan neoklasik. Dalam periode ini, perspektif psikologi sosial umum berkembang pesat di Eropa Barat dan di Amerika Serikat. Di dalam melakukan studi, teoritisi ini mengalami asumsi yang negatif mengenai tingkah laku kerumunan, yaitu tingkah laku yang merujuk pada suatu kolektivitas yang liar dalam berbagai dinamika gerakan. Berbagai asumsi itu dapat dilihat dalam beberapa karya besar, di mana secara dominan dipengaruhi para psikolog sosial klasik. Tentang tema-tema dan kajian teoritis studi gerakan sosial klasik dan neoklasik. Dalam konteks ini, di mana keyakinan dari setiap gerakan dalam konteks kepercayaan yang dibangun itu merupakan suatu yang bersifat sekunder dan sebuah elemen yang mencari pembanding ketimbang elemen penentu. Dalam kajian ini terdapat beberapa kajian teoritik pada tema dan unit analisa menurut Robert Marcel. Ada beberapa, yaitu yang pertama, teori psikolog sosial atau sosial psikolog teori.
Dalam teori ini menjelaskan bahwa perilaku yang diperlihatkan para individu sebagai anggota suatu gerakan merupakan kunci mengenai keyakinan dan bukan ide-ide kepercayaan yang mencakup sebuah sistem pemikiran yang abstrak. Dan yang kedua itu ada teori perkumpulan massal atau mass society theory. Pada kajian ini dijelaskan bahwa studi gerakan pada keadaan dalam masyarakat di mana aksi-aksi yang mereka lakukan itu lebih rentan terhadap protes atau pengaduan terhadap suatu gerakan kemasyarakatan. Yang ketiga itu ada teori tingkah laku kolektif. Teori tingkah laku kolektif ini lebih memandang ke fenomena-fenomena kelompok yang dimana cenderung berubah pada sebuah sistem kelompok, kerumunan, atau keluarga yang berhubungan erat dengan gerakan sosial. Misalnya, mereka memisahkan individu dari rutinitas mereka, termasuk dengan tingkah laku politik, sehingga dengan demikian individu ini lebih cenderung mengalami tekanan. Paradigma klasik dan neoklasik merupakan tindakan kolektif yang khususnya neoklasik, di mana tema dalam kajian ini memperlihatkan tindakan kolektif yang kemudian merujuk pada suatu studi tentang Crowd, yaitu sebagai kolektivitas yang liar. Tindakan kolektif yang bersifat anarkis, sedangkan dalam tradisi klasik yang dimana secara kolektif dari sejumlah individu dalam ruang terbatas yang kemudian merespon isu-isu dalam apa kelemahan dan kekurangan dari perspektif gerakan sosial. Yang pertama itu kekuatan. Kekuatan dari perspektif paradigma klasik dan neoklasik ini mampu melihat persoalan bagaimana individu-individu menggabungkan diri dalam suatu gerakan dan pada ciri-ciri yang membedakan individu-individu yang terlibat pada suatu gerakan dari mereka atau individu-individu lain yang terlibat dalam gerakan itu. Dan yang kedua itu ada kelemahan dari perspektif klasik dan neoklasik ini. Dalam meneliti fenomena gerakan sosial, paradigma studi gerakan sosial klasik dan neoklasik mengawali konsep pemikiran mereka pada asumsi irasionalitas tindakan dan perilaku yang diambil oleh kolektivitas anggota gerakan, sehingga perilaku para individu dalam kelompok gerakan disoroti secara lebih negatif. Dan saya akan menjelaskan mengenai menuju arah baru studi gerakan sosial atau New Social Movement. Yang pertama yaitu konteks sosial politik gerakan sosial baru. Memasuki tahun 1970-an, muncul berbagai gerakan sosial baru di Amerika Serikat dan kawasan lain di benua Eropa. Gerakan sosial tersebut, misalnya gerakan perjuangan hak sipil warga negara, terutama di Amerika Serikat. Lalu muncul juga gerakan moral perdamaian yang melawan perlombaan senjata nuklir, menentang ekspansi militerisasi antara Amerika Serikat dengan Vietnam. Aktivisme yang menuntut adanya pelayanan negara terhadap kepentingan masyarakat di Eropa, juga gerakan masyarakat raya, serta program memerangi kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintahan John F. Kennedy dan Lyndon B. Johnson di Amerika Serikat tahun 1960-an menciptakan iklim baru, yang dimana menurut Reiser dan Goodman, program pencanangan peperangan terhadap kemiskinan di Amerika ini merupakan cara khas strategi masyarakat modern yang yakin bisa menemukan dan menyelesaikan masalah kemiskinan secara rasional. Yang kedua, yaitu pengaruh tradisi pemikiran dalam studi gerakan sosial baru. Pemikiran Marxis turut mempengaruhi dalam hal ini. Aliran pemikiran Marxis yang menggunakan istilah-istilah seperti kapitalisme dan struktur kekuasaan guna membuat definisi mengenai sumber masalah-masalah sosial. Pengaruh pemikiran ini dalam skala besar khususnya di Eropa Barat, di mana Marxisme menjadi ideologi utama para intelektual muda. Pengaruh ini juga terasa di Amerika Serikat, namun agak lebih terbatas. Lalu, ada pemikiran kalangan sosialis yang pada waktu itu juga turut mempengaruhi perspektif gerakan sosial. Pemikiran sosialis ini disebarkan dalam suatu wadah formal melalui media ilmiah jurnal,
populer dan lebih menonjol yang bertahan lama seperti New Life Review dan Monthly Review. Perubahan yang cukup mendasar dalam perspektif gerakan sosial baru ini pada dasarnya, semua perhatian cabang sosiologi pada masa itu bergeser pada tema tentang struktur sosial dan mulai menjauh dari individu sebagai unit analisisnya. Terima kasih. Berbagai paradigma studi gerakan sosial. Yang pertama ada paradigma ketegangan struktur. Paradigma ini dalam banyak hal menjembatani pendekatan-pendekatan terdahulu yang didominasi oleh kerangka pemikiran psikolog sosial dengan model-model struktural yang dikembangkan pada awal periode kedua ini. Paradigma ketegangan struktural sebagaimana konsepnya merupakan sebuah paradigma yang menempatkan ketegangan struktur atau structural strain di mana bentuk-bentuk ketegangan pada tingkat lebih dari hanya sekedar pengalaman individu. Yang kedua ada paradigma mobilisasi sumber daya, salah satu perspektif yang mengalami kemajuan yang cukup berarti bila dibandingkan dengan paradigma ketegangan struktur atau structural strain paradigma adalah paradigma mobilisasi sumber daya atau resource mobilization paradigma. Paradigma ini berupaya keras melakukan formulasi ulang berbagai kelemahan dan kekurangan yang ditemukan di dalam paradigma ketegangan struktural atau structural strain paradigma sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada paradigma berorientasi identitas. Paradigma berorientasi identitas lebih menekankan basis perspektif mereka pada peranan identitas yang melandasi semangat individu dalam suatu gerakan, berbeda dengan paradigma mobilisasi sumber daya yang umumnya dirumuskan dan dipraktikkan oleh para akademisi Amerika. Maka teori berorientasi identitas lahir dan muncul di Eropa sebagai perbandingan secara umum. Paradigma mobilisasi sumber daya yang sentralitas pemikirannya terletak pada rasionalisme dan materialisme. Maka paradigma berorientasi identitas memusatkan perhatian mereka pada fenomena gerakan yang cenderung bersifat non-materialistik namun lebih pada perilaku yang ekspresif. Saya Veronica Lisna Januari akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Jadi dari buku gerakan sosial yang kami review ini terkait mengupas secara gamblang terkait perkembangan pergerakan sosial klasik yang irasional dan neoklasik sampai pada pergerakan sosial baru yang lebih rasional dan direncanakan dengan baik atau sering kita kenal dengan istilah New Social Movement. Ada ciri khas yang mendasar dalam tradisi klasik dan neoklasik, yaitu bahwa sebagian besar studi dalam perilaku kolektif atau collective behavior dipahami dalam bingkai konseptualisasi teoritik, frame of logic, analisis pada fenomena perilaku kerumunan, crowd. Gerakan-gerakan sosial baru ini lebih ekspresif dan mengambil tipe aksi gerakan yang banyak berubah bila dibandingkan dengan berbagai gerakan yang terjadi pada periode klasik dan neoklasik. Kemudian ada 3 paradigma studi gerakan sosial atau GSB. Yang pertama itu meliputi paradigma ketegangan struktur atau structural strain paradigma. Kemudian ada paradigma mobilisasi sumber daya, resource mobilization paradigma, serta paradigma yang terakhir itu yaitu paradigma berorientasi identitas. Walaupun ketiga paradigma besar ini berbeda soal konseptualisasi teoritik dalam menganalisa berbagai fenomena gerakan sosial, namun ketiga paradigma ini lebih menekankan basis perspektif mereka pada peranan identitas yang melandasi semangat individu dalam suatu gerakan. Perkembangan terakhir teori gerakan sosial. Pendekatan yang ada telah menawarkan teori budaya dan tindakan emosional yang memungkinkan analisis untuk membangun kembali dari tingkat mikro ke tingkat yang lebih makro secara lebih empiris. Bukan dengan cara deduktif dari atas ke bawah. Gerakan sosial terdiri dari individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu masyarakat. Pendekatan ini pilihan rasional menyadari hal ini, tetapi versi mereka memperhitungkan individu sebagai yang abstrak untuk menjadi realistis. Pragmatisme, feminisme, dan terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong lainnya. Studi tentang aksi-aksi individu dan aksi-aksi kolektif sejak tahun 1960-an, yakni penelitian tentang perlawanan, gerakan sosial, dan tindakan kolektif berkembang di bawah inspirasi dari teori-teori besar tersebut. Yang kedua, perkembangan sesudah
strukturalisme. Pada era 30 tahun terakhir, paradigma dominan dalam penelitian gerakan sosial di Amerika yaitu paradigma mobilisasi sumber daya yang kemudian diserap ke dalam teori proses politik. Tujuan dari suatu gerakan diperhitungkan dan apa yang mereka perlukan adalah sarana untuk bertindak, bahwa konsep-konsep seperti sumber daya dan peluang politik selalu digunakan dalam berbagai cakrawala pandangan atau ide struktural yang lebih luas, bahkan terkadang selalu agak dilebih-lebihkan penggunaannya. Yang ketiga, keterbatasan dalam perspektif mikro, logic of collective action, yang menerapkan asumsi ekonomi level mikro pada tindakan kolektif. Para aktor yang rasional akan berpartisipasi dalam serikat gerakan sosial dengan revolusi hanya jika mereka secara pribadi menginginkan atau menghendaki sesuatu dan kemudian mengharuskan mereka untuk berpartisipasi. Dengan tidak adanya dengan dorongan memilih, individu akan memilih bukan karena imbalan atau menolak untuk berpartisipasi, akan tetapi tercapainya manfaat kolektif. Hanya saja dalam kelompok kecil di mana para anggota dapat memantau satu sama lain dan rasa malu yang lain berkontribusi, yang pada akhirnya dapat membuat seseorang itu ikut berpartisipasi dalam suatu gerakan. Alson menerapkan faktor moral dan emosional sebagai pengecualian dalam modelnya dengan alasan bahwa motivasi di balik tindakan seseorang tidak mungkin dapat dibuktikan secara empiris. Alson sendiri bersikeras menolak pandangan ini, namun tanpa bukti bahwa kelompok-kelompok penekanan yang paling terorganisasi secara eksplisit bekerja dengan keuntungan dari mereka sendiri dan bukan sebaliknya keuntungan bagi kelompok lain. Saya akan menjelaskan tentang menuju ke sebuah arti atau makna. Alih-alih kembali ke fenomenologi Husserl dan Merleau-Ponty bahwa perkembangan saat ini adalah menempatkan arti dan tujuan secara tegas dalam konteks sosial, dalam arena kelembagaan dan bentuk-bentuk jaringan sosial serta interaksi, sehingga dalam hal ini pemikiran strukturalis sangat penting. Setelah pergantian milenium, narasi menjadi konsep populer seringkali sebagai penegasan kembali yang berstruktur, menghambat sifat makna, didasarkan pada bahasa sebagai model bagi budaya. Demikian juga dalam konteks ini, Jasper sendiri mulai sejarah perkembangan teori gerakan sosial antara kekuatan dan kelemahan, berupaya budaya sebagai kognisi, emosi, dan moralitas, bukan sebaliknya pengertian budaya mengacu kepada produk-produk. Pragmatisme, apresiasi yang diperbarui dari filsafat pragmatis dan sosiologi sekolah Chicago telah menawarkan warisan teoritis secara paralel dalam memikirkan kembali makna suatu tindakan dan emosi. Chicago Park memilah-milah literatur beragam dari berbagai mode dan tampilan yang banyak diisukan, di antaranya pengaji karya Kui Rantelli tentang bencana alam dan pengaruhnya pada kerusuhan di Amerika Serikat tahun 1960-an. Pada publik seperti berbagai perlawanan yang muncul dalam berbagai bentuk perilaku massa dalam kerumunan antara kekuatan dan kelemahannya, menyajikan etnografi sebagai cara yang tepat untuk memahami situasi di mana manusia bekerja dan mengulangi kembali dunia pemahaman mereka atas kehidupan sehari-hari di sekitar